Saya disuruh Bang Zuma menginjak. Saya tahu resiko ketika saya menginjak saya akan terpidana. Betul tidak, host? Oh, bagian hukum. Terlepas dari bagaimanapun kau sama saya. Pasti. Apakah kau yakin ketika kau disuruh ini kau tidak diiming-imingkan ini? Apakah kau yakin ketika kau disuruh ini kau tidak diiming-imingkan ini? Apakah kau yakin ketika kau disuruh ini kau tidak diiming-imingkan ini? Saya tanya. Apakah dengan sukacita, dengan keikhlasan hati, kau dengan rela menginjak ini, sementara kau tahu kau akan dipidana? Dia, si munafikun ini ya. Kenapa kau ketawa kau? Memang nyata demi Allah, mau saya bersumpah lagi di atas Al-Quran? Kau di atas Al-Quran kau bersumpah aja, kau main-main kau. Iya, coba, sumpah dulu. Buktinya apa? Alah diamlah kau. Berani nggak? Banyak kali cerita kau, berani nggak? Nggak berani dia. Itulah muka munafik kau. Kau berani bersumpah, kau pertaruhkan keluarga kau hanya karena egois kau, karena munafik kau di dunia ini. Tapi saya yakin Allah akan menurunkan azab kepada kau dengan secepatnya. Saya yakin itu. Terlepas dari bagaimanapun ya, terlepas bagaimanapun perbuatan kau, entah sama saya kau tidak ada masalah, entah ada masalah saya tidak tahu. Yang saya tidak suka. Ya, teman-teman, lihat sendiri kan kelakuan kelompok Islam ini. Menurut saya, tindakan mereka sangat-sangat memalukan orang Islam yang waras ya. Sangat-sangat memalukan orang Islam ya. Kita simak dulu videonya yang ditanggapi oleh saudara Effendi Usman. Berikut videonya. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di situ, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara, bahwa dalam doa syafaat pelayanan yang akan kita lakukan pertengahan bulan Januari ini, kami akan berangkat kembali ke Pulau Mentawai, ke pedalaman Pulau Mentawai Bapak Ibu. Dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang dimenangkan, dan ada banyak orang yang sudah undur di hadapan Tuhan, mereka yang sudah masuk ke kamar seberang, mereka bisa kembali kepada Kristus. Nah saudaraku, kita melihat kemarin yang saya upload video di mana Tuan Logika bersama dengan dua orang debater Muslim, mereka bersumpah pakai Al-Quran Bapak Ibu ya. Ini sangat lucu sekali. Dan kita melihat bagaimana kelakuan mereka semua yang menghujat Alkitab, yang memfitnah Alkitab. Bagaimana kelakuan mereka hari-hari ini kita melihat di media sosial. Cakar-cakaran Bapak Ibu ya. Nah ini adalah akibat dari mereka menghujat Alkitab, menghujat Tuhan Yesus, menghujat Roh Kudus, menghina kekristenan, menghina apa yang tidak mereka imani, menghina daripada apa yang tidak mereka yakini. Akhirnya sesama mereka Bapak Ibu bersumpah pakai kitab mereka. Ya. Kira-kira Bapak Ibu, apakah mereka akan kena sumpahnya atau tidak? Nah, ini biarlah urusan mereka, itu bukan urusan kita. Yang jelas inilah akibat dari apa yang mereka lakukan selama ini. Nah, saudaraku, saya juga barusan rekam di mana Tuan Logika lagi-lagi dihujat, diserang ya, dikata-katain hal-hal yang sangat keji dan kotor oleh seorang mu'alaf. Nah, ini luar biasa ya. Padahal Tuan Logika sudah minta maaf. Sebenarnya kalau sudah minta maaf tidak ada lagi hal perkara-perkara yang perlu diperbesarkan, hal-hal yang perlu diperbesarkan, apalagi mereka yang memperbesarkan ya, mereka yang memperkarakan. Harusnya kita orang Kristen yang memperkarakan mengenai Tuan Logika injak Bible, injak Alkitab. Tapi Bapak Ibu, lagi-lagi Tuhan perlihatkan ya, segala sesuatu yang dilakukan bukan berdasarkan kebenaran, maka mereka akan menerima akibatnya saudaraku ya. Nah ini kita lihat cakar-cakaran sesama mereka. Harusnya kita yang marah orang Kristen karena itu kitab kita. Kita yang melaporkan, tapi kita melihat kesungguhan hati, keikhlasan, ketulusan daripada Tuan Logika. Dia benar-benar minta maaf atas kesalahannya, atas kekeliruannya, atas dosa yang dia lakukan. Dia benar-benar minta maaf kepada umat Kristen di seluruh Indonesia bahkan dunia. Ya, kita melihat keikhlasan itu. Terlepas ini salah, terlepas itu tidak benar dan kita tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Tuan Logika. Ya, tapi kita bisa melihat bagaimana keseriusan dia dalam minta maaf. Tapi yang mempermasalahkan sekarang Bapak Ibu, mereka sendiri, ya, mereka mempermasalahkan Tuan Logika tentang penginjakan Bible, Alkitab. Bahkan akhirnya, wah luar biasa saudara. Bagaimana cuplikan videonya? Mari kita simak sama-sama saudaraku. Terima kasih.
Shalom alaikum Bishop Habasyah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Habasyah berwah kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam mutadin. Terima kasih. Jangan lupa Bapak Ibu pergunakan jari-jari kita untuk menulis komentar dengan baik, menulis komentar dengan bijak. Terima kasih. Ya seperti yang kemarin orang tuh lah, coba buktikan itu aja, jangan cuma sembarangan ngomong. Kalau cuma Kalau saya sembarangan buktikan apa dia bisa apa aja buktikan? bisa. Kalau memang apa bisa dia buktikan kalau istri Kang Dito itu adalah seorang Kasus lain? itu dengan Kau bisa saya buktikan tidak? Banyak kali cerita kau. Dito sudah melaporkan saya di Mabes Polri. Kenapa? Alah, saya tanya. Dito sudah melaporkan apakah saya di Dito Mabes Polri. seorang Muslim? Hei, Kang Dito terlepas dia dari anggota API atau tidak? Dia sudah bawa-bawa melaporkan istrinya saya di kepada Mabes pelacur. Polri. Apakah istri kau yang pelacur? Kau banyak kali cerita kau. Saya gak ada masalah kau dengan kau logika. Kau pertama kali nelpon saya, kau curhat, rumah kau mau digeruduk. Kamu curhat sini. Nelpon Bang Zuma. Kamu curhat sini. Loh, Kemana-mana. kamu curhat sini apa? Kita bahas masalah Dito itu dulu. Kita masalah Dito itu aja dulu. Kenapa kau? Kau jangan Kenapa? kau sekarang begini ya. Kau diam dulu. Kenapa kalau Saya kamu kasih begini? tahu. Kamu ngapain? Kau diam dulu. Kalau aku begini kamu apa, Nora? Kau Kamu diam ngapain dulu. kalau aku begini? Tukang Hah? fitnah. Begini mereka ngatur-ngatur di rumah bang. Kenapa Mau kau? rumah dia atur-atur seperti Kalau ini. saya di room kau, pasti kau turunkan saya. Terlepas Ya. bagaimana HDD ataupun Oke, atur aja waktu host. Dia Bang, mau host datang tolong rumah atur saya aja waktu. akan sanggup. Biar dia dulu yang ngomong. Diam. Gini aja. Bahas Gini masalah aja, Dito, gini aja. masalah Dito. Saya yang ngomong. Masalah Dito. Ya bentar dulu logika bentar gini ya. Oke kita Saya bertiga muslim ini. Kita pinggirkan dulu yang Kristen yang kalian ini, oke? Oke, saya ngomong. Mana? Walaupun Sekarang- jujur sekarang aku begini. jujur. Iya bentar lu Nora, walaupun jujur, ku kasih waktu seadil-adilnya. Walaupun aku jujur benci kali aku naik kau sebenarnya naik kan, tapi ku kasih waktu seadil-adilnya. Terserah. Terserah. Oke. Saya Sekali sudah ada yang memotong, Sekarang nah, begini. itu jangan ada yang motong. Oke. Siapa Oke, duluan dari kalian? Sekarang Ngomong. begini, saya minta kau sedikit netral ya. Kalau saya tidak peduli kau benci atau tidak sama saya. Saya minta coba dulu kau berpikir. Kalau kau, kita tahu di undang-undang, salah satu yang diakui oleh undang-undang negara Republik Indonesia adalah kitab suci Kristen. Saya disuruh Bang Zuma menginjak. Saya tahu resiko ketika saya menginjak saya akan terpidana. Betul tidak, host? Kau bagian hukum. Terlepas dari bagaimanapun kau sama saya. Pasti. Apakah kau yakin ketika kau disuruh ini kau tidak diiming-imingkan ini? Saya tanya. Apakah dengan sukacita, dengan keikhlasan hati kau dengan rela menginjak ini? Sementara kau tahu kau akan dipidana? Dia, si munafik pun ini ya, ketika dia disuruh minta maaf ya karena telah memfitnah, dia mengatakan Bang Zuma, terlepas dari Bang Zuma siapa saya tidak peduli. Tapi fitnah ini kepada istrinya Bang Zuma yang sudah almarhum dengan istrinya Kang Dito yang dia katakan pelacur. Apa salah Kang Dito? Karena Kang Dito aliansi dari API. Makanya kau fitnah kayak begitu kau. Kau jangan begitu logika. Aku tahu ya waktu kita bertelepon bertiga, saya, kau dengan Abah Saiful. Kau mengatakan apa? Biar saya yang bertanggung jawab. Kalian gak usah ikut campur. Karena saya sakit hati dengan Kristen. Mereka selalu menghujat almarhum Agustan. Mereka mengatakan Agustan itu mati karena menggentuti sampul Alkitab. Kau ngomong kayak begitu. Kau jangan pungkiri kau itu. Kenapa kau ketawa kau? Memang nyata demi Allah. Mau saya bersumpah lagi di atas Al-Quran? Kau di atas Al-Quran kau bersumpah aja kau main-main kau. Iya, coba. Sumpah dulu. Buktinya Berani apa? nggak? Alah diamlah kau. Berani nggak? Banyak kali cerita kau berani Nggak berani dia. Itulah muka munafik kau. Kau berani bersumpah, kau pertaruhkan keluarga kau hanya karena egois kau, karena munafik kau di dunia ini. Tapi saya yakin Allah akan menurunkan azab kepada kau dengan secepatnya. Saya yakin itu. Terlepas dari bagaimanapun ya, terlepas bagaimanapun perbuatan kau, entah sama saya kau tidak ada masalah, entah ada masalah saya tidak tahu. Yang saya tidak suka, kau telah memfitnah orang yang sudah meninggal, satu. Kedua, kau memfitnah istri Kang Dito, kau katakan seorang pelacur. Tapi terserah, Kristen-Kristen di sini dengan bangganya mempunyai orang seperti ini menginjak kitab kalian, itu kalian bangga. Nampak kalau kalian punya kitab ini hanya aksesoris. Tahu, diinjak, diludahin sama logika. Ketika logika minta maaf, kalian maafkan karena kitab suci kalian bagi kalian tidak ada artinya. Itulah Kristen. Kalian anggap logika benar karena kebersihan Panjang dari Bang Hos. Bang Hos pakai waktu lah. Kenapa kau binatang? Dasar Bang Hos binatang nggak pakai kau waktu, memang. Bang Hos. Kan udah Iya. janji. Dia kan udah janji. Satu, kita Banyak sesama muslim. kali cerita kau. Kristennya dipinggirkan dulu. Sesama muslim apa kayak begini? Yang memfitnah istri kau Gantian. pelacur. Bang Hos, gantian. Kan saya udah dengarkan, Bang Hos. Gitu. Banyak Oke. cerita kau. Adil. Oh, udah Nora, sesuai kau udah berjanji sama aku. Pokoknya sama-sama waktu. Kita kasih si logika. Ya dengarkan adik ya. Adik. Ini kenapa mulutnya kayak gitu ngomong? Kenapa dia bang? Ngelek deh kurang Itu kenapa dia mulutnya gini?
Itu tadi gitu serius, Nora. Oke. Tenang logika. Oke. Langsung ke konteksnya logika. Nggak usah Kau yang dialog. suka memfitnah kau. Oke, yang pertama, ya. Siapa yang tidak sakit hati apabila dijadikan tumbal? Siapa yang tidak sakit hati apabila memang dia sudah menjadi target? Siapa yang tidak sakit hati? Siapa yang tidak memiliki ya perasaan yang hancur gitu saat kita begitu mencintai seorang gurunda, menyayanginya, dia mendukung dia sepenuh hati tanpa embel-embel lain. Itu bisa kita lihat dari netizen yang tidak dibayar sepeser pun, tapi mereka menunjukkan cinta kepada gurunda. Mereka hari-hari menghina, menghujat logika, mengatakan kafir dan lain-lain. Untuk apa? Untuk cinta kepada gurunda. Ada nggak dibayar itu? Jadi tidak semua harus dibayar. Oke, itu yang pertama. Jawab. Yang kedua, ini dulu. Jawab. Gimana ini? Giliran saya. Giliran saya kenapa nggak bisa? Kasih dia Nora. Suruh dia jawab. Kasih dia Nora. Santai Dinda, ini saya jawab semua. Oke, ini dulu, sabar dulu. Lihatlah ibu kamu itu, Nora. Ya makanya coba. Udah hilang cahaya ilahi dari wajahmu, makanya sabar dulu. Saya lanjut ya bang ya. Oke, jadi di saat itu bang, setelah Ya, anjing kau. dengarkan dulu, ya. Setelah itu apa? Mereka buat framing, ya. Mereka ceritakan saya ketemu mereka, sehingga saya pengen banget tabayun kepada mereka. Lewat WA nggak direspon bang. Sampai ada yang ya, dari bang Dewa yang menyalurkan saya untuk bisa jumpa dengan Cuma di sahabat Cuma. Nah setelah saya sampai di situ ini tabayun, tahu apa yang terjadi? Cuma nggak mau tabayun. Yang ditanya apa? Benar nggak kau logika menginjak Bible? Ini orang munafik, dia tahu tapi sok nggak tahu gitu, masih bertanya. Karena saya waktu itu masih ini, saya tanya lagi, saya bilang, oke bang boleh saya jawab? Jawab dulu logika. Itu video tersebar bang, sampai 3 kali dia bilang. Sekarang kau jawab dulu, benar atau tidak kalian kau menginjak Bible? Pada waktu itu saya menjawab, oke kalau memang kalian tidak mau mendengar penjelasan saya jawab, benar saya menginjak Bible. Setelah saya ngomong gitu bang, tahu apa yang dikatakannya? Turunkan orang ini, turunkan. Dia sudah mengakui apa yang dia lakukan. Setelah saya diturunkan, dicampakkan keluar bang, maka dia berteriak bang, mengatakan kepada orang-orang yang ada di situ ribuan orang, saya perintahkan kepada Kapolri, kepala kepolisian, netizennya bang Cuma, tolong tangkap orang ini supaya membusuk di penjara. Bangsat nggak itu? Masa muslim tabayun seperti itu? Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, masalah Anda katakan saya itu memfitnah Juma, memfitnah yang lain, ya. Saya jawab tidak, ya. Juma lah yang telah pertama kali memfitnah anak istri saya, membawa anak istri saya. Mereka lah dulu yang bawa anak istri saya. Enggak, tunggu dulu logika. Ada nggak kau di situ? Karena kalau memang nggak ada, gimana ya? Kalau memang nggak ada buktinya, biar aku yang sendiri ngajar si Nora. Ada nggak kau mengatakan itu? Mengatakan mana bang? Ya memfitnah apa tadi? Yang kau bilang tadi barusan. Aku Ya memang ya ini saya jawab bang. Saya jujur, gak usah takut bang. Saya menjunjung tinggi kejujuran. tenang kau Nora, Ya, tenang Nora. Kau yang saya orang jujur. Ya apapun baik dan buruk saya akan jujur. Allah Tuhanku mengatakan kepada ya berfirman kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katakan yang hak jika itu hak, katakan yang batil jika itu batil. Gak usah takut. Saya jujur di sini. Ya jadi kenapa Tuhan logika sampai katanya memfitnah istri Zuma, istri Dito? Ya itu ya mengatakan istri Dito pelacur, mengatakan istri Zuma bla 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 bla. Karena apa? Mereka dululah yang telah pertama kali membawa anak istri saya bang. Jadi ini kecilnya saya nggak usah cerita lebih dalam bang. Ada orang ada pengikut Juma yang naik ke rumah mereka bertanya, bang Juma katanya logika mau ditangkap supaya membusuk di penjara, kok belum jalan? Tahu nggak apa jawaban dia? Saya kasihan sama anak istrinya. Kasihan kurang ajar kan, masa kasihan seperti itu? Ya, nah masalah Dito pada waktu itu si Dito dengarkan dulu. Saya menjawab. Dengarkan, saya menjawab. Memanglah kau bangsa kau. Kasih. Bangsa kau. Ini saya menjawab bang. Adapun saya mengatakan istri Dito pelacur, itu betul itu tidak hoax. Record, saya jujur di sini. Di pengadilan saya jujur, di mana-mana saya jujur. Karena Istrimu di dalam pesan kami kok. Istrimu di dalam. dengarkan dulu. Gimana ini? Mau tanya dulu. Saya menjawab soalnya bang. Saya menjawab. Saya kan menjawab harus selesai. Nanti balas. Kasih kesempatan dia Nora. Saya selesaikan dulu. Kasih kesempatan dia. Kenapa kau nggak sabar-sabaran? Nampak kali setan sedang bertengger di dadamu. Oke, saya lanjut ya. Si Dito yang nyuruh saya bang, silakan suruh dia putar. Silakan dia suruh putar video di mana saya mengatakan istri Dito itu pelacur. Pasti kalian akan melihat si Dito lah yang menyuruh saya. Kenapa kau nggak berani fitnah istri saya? Kenapa kau nggak berani nyerang istri saya? Maka pada waktu itu saya langsung refleks, langsung katakan istri kau pelacur, istri kau ini. Kan saya nggak bisa disebut gitu kan bang. Dito sendiri yang nyuruh. Kenapa kau nggak berani menghina istriku? Kenapa kau nggak berani menghujat istriku? Kenapa nggak berani? Takut istri kau pelacur, saya katakan. Itu jelas bang ya, karena dia nyuruh. Makanya kalau lihat bukti
bukti itu tunjukkan videonya yang lengkap supaya kalian tahu Ditolah yang menyuruh saya. Yang terakhir tentang menginjak Bible. Ini yang terakhir saya jawab. Mereka selalu sibuk mengatakan kalau kita bawa ini ke hukum kan udah tahu nih menginjak ini konsekuensinya hukum. Betul. Sekarang pertanyaan saya, kau benarkan nggak Zuma menginjak ayat kitab suci orang Kristen? Ayat Matius 11 ayat 28 diinjak-injak, diolok-olok tuh sebelum diinjak. Oh, Matius 11 ayat 28 dibacakan. Oh, ini maksudnya adalah seorang tukang kusu. Oh, ini maksudnya adalah tentang orang-orang yang ini. Apa itu? Kuli bangunan. Setelah diolok-olok ayat itu, setelah dibaca diolok-olok, dilempar, diinjak-injak. Diinjak-injak oleh si Juma, setelah itu diludahin oleh si Sugi, setelah itu dibakar rame-rame oleh mereka. Penista rupanya kau. Pembela Tunggu. Wijaya mengatakan Saya kau habis ini giliran masih Habis ini giliran membentuk vagina. Iya, habis ini giliran ini terakhir. Habis ini giliranmu. Dan teman-teman termasuk mungkin Bang Arya itu tahu pelaporan atas nama Zuma itu pasti bukti yang kami tunjukkan dengan Bang Dosma adalah tentang video itu Bang, di mana di hari ulang tahun mereka tanggal 16 udah bukan pas hari ulang tahunnya Bang ya, tetapi Iya, tahu. di mana mereka melakukan ini udah tahu ya, itu nggak bohong, memang diolok-olok, diinjak-injak, diludahin dan dibakar, itu kita menyaksikan semua. Pertanyaan saya Bang, si Nora sudah membina saya, finanya di mana? Dia mengatakan saya menginjak, betul, itu bukan fina, tapi dia mengatakan saya meludah. Kapan saya meludahi kitab suci orang Kristen? Tunjukkan buktinya. Kalau menginjak betul saya akui. Abang dengar tadi Bang Arya dengar. Bang Arya dengar tadi dia mengatakan meludah. Dia mengatakan meludah. Kapan saya meludah Alkitab? Itu aja Bang. Tapi kalau orang cuma meludah sesugi meludah betul. Kapan saya meludahi Alkitab? Kau mengatakan itu, teman-teman di bawah menyaksikan dan Bang Arya juga mendengar. Dia mengatakan saya menginjak dan meludah. Betul Bang Arya ya? Ini bukan atas kebencian Abang tapi kejujuran Abang. Abang mendengar tadi dan saya mendengar demi Allah. Atau nanti setelah ini Abang ambil rikotannya, dia mengatakan saya menginjak dan meludah. Menginjak saya betul. Menginjak saya akui, tapi kalau meludah mana buktinya? Sekian, terima kasih Bang Arya. Saya pertanyaan saya satu Bang, karena saya sudah menjawab, giliran saya bertanya satu. Mana bukti kalau saya meludahi kitab suci orang Kristen? Sekian, terima kasih. Tolong dijawab. Oke, sebelum ke Sinora, ini maaf nih orang-orang kawan-kawan dari Kristen. Ini saya mencoba, ini kami sesama muslim ya, walaupun ya kalian tahu sendiri bagaimana aku sama orang-orang kayak Sinora ini, tapi biarkanlah dulu ya. Yang pertama sebelum sama Sinora, oke, aku coba aku bawa yang netral ya, kita muslim ya, apa logika ya. Memang tadi ku dengar dia ada menyebutkan kata meludah, tapi ada, nah, aku takut jadi salah ngomong aku. Langsung aja lah, tanggapi Nora, singkat padat, nggak usah bertele-tele dan jangan ada cakap kotor. Yang jelas Bang Arya mendengar dia mengatakan saya meludah. Pertanyaan saya tunjukkan buktinya itu aja. Baru Gadang, Buktikan dari Dinda ya. Baru Gadang, saya mengatakan kau menginjak. Seandainya kalau Kristen mengatakan logika sudah dimaafkan, adapun yang menginjak dan meludah ini bagi kalian tidak masalah, karena kalian bilang kalau ampun saya sudah minta maaf. Saya mengatakan begitu. Silakan nanti kau download lagi ulang ya. Saya malas berdebat sama itu. Cuman dia mengatakan apa tadi? Dia mengatakan apa tadi? Kang Dito yang menantang. Kang Dito menantang. Ketika saya menantang kau, host, apakah pernah saya mengatakan istri kau pelacur? Walaupun kau benci sama saya. Hah? Sekarang kau maunya tanya host sama dia. Apa yang pernah dikatakan Bang Zuma dengan Kang Dito tentang istrinya sehingga dia mengatakan istri Kang Dito itu adalah pelacur? Kecuali Kang Dito mengatakan istri dia pelacur baru. Silakan dia balas. Ada nggak? Coba dia buktikan dulu. Saya ada rekamannya nih. Waktu dia di rumahnya si siapa nih? Di situ ada si Umar, di situ ada Glenn, di situ ada si Kang Dito, di situ ada Aditya. Ini masih ada. Kang Dito tidak ada mengatakan bahwa kalau istrinya itu seorang pelicir. Tetapi Kang Dito mengatakan pada waktu itu memang istrinya dan siapanya keluarganya lagi sakit, butuh uang. Kok banyak cerita kau? Ya, jangan kau banyak cerita bro. Sekalipun si Juma bagaimanapun dengan Kang Dito ya, tidak pernah mengatakan istrimu seorang pelicir. Makanya pada waktu dulu tidak diproses kau karena masih kasihan. Tapi kau nggak terima atas kasihannya Bang Juma dengan orang-orang API sama kau. Kau memfitnah orang yang sudah mati, yang sudah meninggal. Kemana otak kau? Mama kau tuh lahirkan kau dari lubang dubur. Heran kau? Karena nggak dikasih uang kau sama Bang Juma waktu kau digeruduk sama Kristen. Dia digeruduk sama Kristen. Ya, dia digeruduk sama Kristen. Dia telepon saya bilang telepon Bang Juma. Saya nggak tahu dia telepon atau tidak. Besoknya dia kasih tahu kalau tidak ada katanya respon dari Bang Zuma. Itu kata dia. Rashid salah satu saksinya. Pas waktu tersebar video dia menginjak Bible, saya dengan Abah Saiful nelpon dia, telepon 3. Kau coba kau iyakan dulu. Betul atau tidak logika? Kau jawab. Betul tidak? Kau jawab. Aku jujur Hosi, aku nggak tahu dia ngomong apa dari tadi. Pertanyaan saya satu aja, kapan saya meludahi Bible itu? Pernah bertelepon kau. Betul atau Ini tidak? lari sana lari sini, apa yang bisa kita
Aku ambil alih. Jawab. Aku ambil alih. Dia dulu. jawab. Betul atau tidak saya dengan Abah Saiful menelpon Iya. dia ketika sudah tersebar? Coba. Iya, coba aku ambil alih dulu, tapi jangan ada yang ngomong. Gini ya, yuk, kita sama muslim yuk. Bisa yuk. Begini aja lah, aku kasih pilihan. Logika, Nora, betalmu. Kalau seandainya logika, ya seandainya logika. Dan aku pun pengen jujur dari kau Nora. Seandainya kalau kau memang mengakui salah di situ semua fitnah kau itu logika. Jadi aku minta kalau dia misalnya si logika mengakui salah semua fitnahnya itu, bisa nggak aku minta sama kalian Nora, sama api-api itu, entah apa itu api itu nggak tahu. Bisa nggak kalian memaafkan dia dan menarik laporannya? Itu yang aku minta sama kalian. Cuman akhirnya Enggak, Bang. Enggak. Jangan itu framing. Ya, silakan kalian laporkan saya karena saya tidak fitnah. Ya. Dito menyuruh saya untuk mengatakan untuk menyerang istrinya. Kalau memang kau hebat serang istri saya, kenapa kau takut? Hah? Ina istri saya, istrimu pelacur. Emang salah. Kalau salah laporkan. Ya, saya nggak merasa salah di sini karena dia menyuruh. Kenapa keberatannya buat laporan? Di sini Dito sudah Sudah buat kelihatan, laporan di Mabes Polri. Kau lihat kan? Sekarang kamu Dia yang fitnah, memulai kamu kau. tunjuk. Diam kau. Oh, saya minimal saya bisa jujur. Di mana Kau. saya? Iya, Di mana kau. saya meludahi kitab suci orang Kristen? Kata Itu yang saya dia tanya. Di mana? meludah. Di mana? Itu aja. Kau download Itu lagi, aja. kau punya room dah host. Kau download host. Kau potong bagian Nggak, situ, kau kirimkan. tunggu dulu. Kau kirimkan sama saya. tunggu dulu. Nggak, Kita dia ini tunggu muslim. dulu. Aku mencoba Iya, betul. meminta hatimu Nora, Kang Nana. Suruh dia jawab, ya suruh dia jawab. Apakah ada saya, Abah Saiful dengan dia menelpon bertiga untuk menanyakan kenapa kau menginjak Bibel itu? Coba tanya dulu, host. Saya minta tolong, tanya dulu. Terlepas bagaimana benci kau sama saya ya, Borjong. Coba kau tanya dulu. Nggak, kau tanya dulu sama dia. Dia benarkan atau tidak? Biar saya tahu, saya telepon Abah Saiful. Coba tanyakan sama dia. Ada nggak si Nora dengan yang namanya Pak Saiful menelpon kau menanyakan kenapa kau menginjak kitab itu? Apa jawaban kau? Tenang saja. Orangnya maksa. Tenang saja, Pak. Giliran saya bertanya nggak dijawab. Mana bukti saya meludahi kitab suci orang Kristen yang ada? Om Sugiono yang meludah ayat kitab suci orang Kristen. Kurang ajar. Udah diinjak-injak, diludahin. Itu fakta. Ada datanya. Tanya lah dulu, Ada. bos. Tanya dulu sama Sekarang dia. kita Sambil membuktikan. dia nelpon. Saya tidak mau menjawab semua Dia berani pertanyaan dia, bos. buka. Saya baca bertanya nggak dijawab. Enggak gini Nora. Aku tadi udah dengar pernyataan si logika mulai dari tadi. Ya, dia itu Apa? pengen tabarin sama kalian dan pengen dia dalam secara tidak langsung tadi mulai dari tadi panjang lebar ngomong, dia itu seperti ya memang seperti yang gue bilang tadi memfitnah atau fitnah segala macam yang dari si Zuma, istri Zuma. Dia hampir tahu dia itu salah. Makanya gue minta sama kau. Ya jangan diperlebar, janganlah dibilang dia meludahi ini, meludahi itu, gitu kan Saya contohnya. nggak ada meludah. Kak, gini aja lah, host. Kau nanti download aja kalau soal meludah. Kau download lah. Kau dengarkan baik-baik. Semua orang dengar kau tuduh aku meludah. Semua orang dengar. Nggak apa-apa. Kalau Semua tahu orang dengar kau tuduh fitnah, aku saya meludah. nggak apa. Kau download aja lah, host ya. Kan di sini masa host itu? Yang saya minta kau sama host. Loh, ya lah, host yang punya room kok. Dia bisa mengulang rekaman itu. Bisa kan, host? Kau bisa ulang kan nanti? Bisa kan? Nah, Kalau kau fitnah hostnya, masa kau fitnah hostnya? Cuman Gimana sih? sekarang saya minta kau jawab jujur. Saya minta Ada kau nggak tunjukkan bukti di mana saya meludah ayat kitab suci Kristen. Coba tunjuk. Tanya dia, ada nggak saya dengan Abah Saiful menelpon dia? Saya telepon dulu Abah Saiful. Sebentar. Ada Sinora. Tanya dia. Gak ada Sinora. Tanya dia. Deh. Udah. Bos netral, aku mencoba netral karena kami sesama muslim. Dan aku lebih percaya si logika daripada si Kau Nora. menyuruh dia menurunkan saya. Kalau kau turunkan saya, Jangan jawab, nanti lebih lebar lagi. Nggak akan bisa bang mereka itu bicara baik-baik. Percayalah, aku katakan. Kalau aku mau dia setengah jam pun bicara, saya mau dengar. Tapi saat kita ngomong itu, Kau menjawab. Ada nggak saya dengan Abah Saiful? aku minta kamu menjawab. Aku minta kamu menjawab di mana saya meludahi ayat orang Kristen. Gini aja gini. Kamu Nanti dari awal udah banyak pertanyaan. Saya pertanyaan nggak dijawab. nanti ku download cuplikannya. Ya mudah-mudahan walaupun nggak di roomku atau di rumah orang lain terserah kalian lah. Yang penting kita sesama muslim, kalau bisa saling memaafkan lah kita. Itu menurut pendapatku. Yang kedua, nggak usah Aku udah ngasih memaafkan dia bang Bos. Aku udah memaafkan dia Bos. Aku kasihan sebenarnya sama si Nora. Enggak, gini logika, Iya, gini. Aku maafkan dia. Gini logika, Nora, gini. Coba pinggirkan dulu masalah yang lewat. Secara naluriah, secara keislaman dulu. Bisanya kalian saling memaafkan dulu. Saya udah memaafkan dia, host. Saya udah memaafkan dia kalau dia salah. Karena saya sayang sama dia. Lihat wajahnya. Masa dia seorang saudari kita. Iyalah, dia pakai jilbab, dia seorang muslimah, dia saudari kita, saudara seiman. Saudara seiman.
cuman biar udah wajib kita saling memaafkan. Saya sebelum dia minta maaf, saya udah maafkan. Kau, terlepas kau benci sama saya, host. Kalau istri kau dikatakan Nggak ada, saya nggak benci sama kamu, saya udah memaafkan kamu, saya nggak benci. kalau istri kau Semua orang-orang yang habis sudah saya maafkan. lah. Saya sudah memaafkan Nora dan orang-orang HPI ini. Sebelum mereka minta maaf, nggak perlu minta maaf, saya sudah maafkan mereka. Saya tidak menyimpan dendam terhadap mereka. Masa iya saya tega sama saudari saya sendiri? Lihatlah, dari wajahnya saja kita ini sayang sama dia. Suruh dia briefing. Jawab saja. Kau jawab saja pertanyaan Saya sayang sama Saya Nora. Saiful dengan kau ada nggak pertanyaan bertiga kita? Kau jawab dulu. Coba, Kau jawab dulu. coba baik-baik dulu. Kau jawab. Coba Kau jawab dulu. Dinda. Astagfirullah dulu Dinda. Istighfar dulu kita sebagai umat Islam. Coba Dinda. Cobalah yang sejuk dulu gitu. Apalagi seorang wanita tuh nggak boleh kasar-kasar. Coba Dinda. Ya betul nggak Pak? Teman-teman di bawah ya. Kita ini harus hatinya dilembutkan lagi, pikirannya disejukkan lagi. Coba pandang dulu sini Dinda. Dinda Nora. Pandang dulu sini, jangan pakai gitu. Moro hari itu orang masa kayak gitu. Ketawa lah dulu kau. Aku logika. Aku nggak tahu apa tujuan orang api ini. Aku nggak tahu apa strategi mereka. Coba aku apakan dulu dari hatiku. Kalau misalnya lah, kau Nora pernah memfitnah si Logika dan kau Logika pernah memfitnah si Nora, bisa nggak kalian meminta maaf dan saling memaafkan? Seandainya pun itu benar atau terlepas itu salah. Oke, saya memulai Bang ya. Nora, saya minta maaf ya kalau saya banyak salah dan dosa. Tapi kamu sudah saya maafkan sebelum kau minta maaf. Nah itu dari saya Bang. Saya sudah memaafkan mereka sebelum mereka minta maaf. Dan kalau aku yang salah, aku minta maaf Nora ya. Sebagai saudara seiman ya Nora ya. Senyum dulu dong Nora. Oke, sekarang lihat dia Bang. Tapi aku tak perlu. Kau Nora kemana? Kita sesama muslim di sini orang kau dan dari Kristen. Jawab dulu. Kenapa dia tidak mau ngaku saya dengan Abah Saiful dengan dia bertepung bertiga menanyakan soal penginjakan Bible? Halo, Abah, Assalamualaikum. Abah, Assalamualaikum. Saya mau nanya Abah, waktu itu ingat nggak Abah waktu si Logika injak Bible kita bertepung bertiga kan? Bertepung bertiga? Apa? Apa dia bilang? Agusta. Ya. Coba bayangkan teman-teman. Kau diam dulu, suruh dia diam dulu. Suruh diam dulu. Apa poinnya yang mau ditunjukkan? Suruh diam dulu, mute dia dulu, mute dia dulu. Kenapa? Mute dia dulu. Mute dia dulu. Ya lanjut Dinda. Lanjut. Saya juga Malaysia Aku ya. sudah memaafkan. Dia kan pertama kali waktu kita tahu kalau dia menginjak Bible, kita langsung bertepung bertiga. Iya, saya menginjak Bible. Saya injak kenapa Bible. tidak akui? Kenapa kau tidak akui? Saya akui teman-teman Kristen saya menginjak Bible dan saya sudah dilaporkan oleh API. Apa Saiful bertepung bertiga? Akui dulu, akui dulu. Dia kan udah minta maaf soal minta Bible Nora. Dia Bukan udah minta minta maaf. maaf. Banyak kali cerita. Dia tidak mengakui Abah. Dia tidak mau mengakui kalau kita ada bertelepon bertiga. Dia padahal ngomong karena dia sakit hati karena almarhum Agustan difitnah meninggoy karena mengentuti. Betul tidak? Nah, berarti adakah itu suruhan dari Bang Zuma? Adakah dia bilang suruhan Bang Zuma? Wah, muncul engkau memang tukang fitnah kau, dajjal kau. Bos pro logika, ya jelas lagu pro logika cuman ya kalian. Oke Abah, cuma itu yang mau saya konfirmasi, sudah saya dengarkan tadi di room. Makasih Abah. Bang dia kenal nggak si Abah itu siapa? Assalamualaikum Abah. Bang dia kenal si Abah itu nggak siapa? Nah, aku juga nggak tahu. Ya saya Ketua cuma DPW. cuma modal nelpon. Ya apa yang bisa dibuktikan dari situ? Lucu. Enggak apa lah maksudnya. Dia tidak paham Ya nggak? kan? Coba Bang, aku nggak paham sumpah. Gini Nora, dia kan oke, dia kan udah mengakui dia nginjak Bible dan sudah minta maaf. Kenapa kalian tetap proses? Dia minta maaf apa? Apa? Ya, Fitnahan. dia udah pernah bilang. Kang Dito, kalau istri kau dikatakan pelacur mau kau? Kau heran saya nengok kau bos. Kalau gitu biarkan aja dia mengatakan istri kau pelacur. Ya nggak aku biarkan lah, kalau memang dia Ya benar-benar. udah. Kenapa munculnya suka fitnah? Coba kau dia jawab. Kalau kau bilang
Jangan Ya. sama saya host. Serang istri Kita mau orang. Kristen aja kau bilang tentang pelacur, kau bilang tentang Ini apa? ini? Biasa aja. Kenapa kau membela Kristen kau? Kenapa kau Kau membela orang Kristen aja kau bilang pelacur, kau bilang pesunda dan Kenapa lain-lain. kau Kita ikut kau membela mulut menurut. Kristen? Weh bajingan, memang Aku anak nggak pernah dajjal bela kau. Kristen. Anak dajjal kau. Aku udah memaafkan Anak Dinda. dajjal. Coba senyum dulu, senyum dulu, Anak senyum dulu. Dinda tai kau. Aku mau lihat senyumnya Hari Tonang. Coba teman-teman ya, kita damai di sini ya sama Hari Tonang ya. Kau, tai kau. Ayo Dinda senyum dulu dong, kau cantik deh sebenarnya. Suruh dia Bukan sebuah sopan. belimbing. Weh host, kau seorang muslim kan? Kau istri kau digituin bagaimana? Kau suruh dia sopan. Manis. Oke, Buat oke. belimbing. Bentar dulu Itu kita. orang Oke, manis. Aku nggak bakalan terima kalau ketika istriku dikatakan kayak gitu. Tapi pertanyaannya, benar nggak dia mengatakan itu? Janganlah kau framing seperti seolah-olah dia mengatakan itu. Apa kau? Akui tadi bang, yang nyuruh tadi itu si Dito sendiri. Dito nyuruh saya kalau kau berani hina istri saya, kalau kau berani, ayo sekarang. Ini kan istri saya, kenapa kau takut? Maka saya refleks. Iya istrimu pelacur, saya bilang bang. Saya jujur, Tenang tapi aja. kan itu. Tenang aja. Nanti kalau di pengadilan, telepon saya dengan dia, dengan Abah Saiful, Pak Saiful lah. Dia adalah seorang ketua APPI DPW Sumut. Itu akan kami bekerja sama. nanti. Pantasan rupanya dia itu ketua API. Pantasan lah bilang iya Gini, semua gini, skenario bilangnya. Inilah apa, Nora, bisa nggak aku minta nomor kalian yang di HP itu? Ngapain kau? Ngapain kau? Ya, enggak, macam mana pun dia muslim dan wajib kulindungi ya. Setidak-tidaknya. Tanya dulu dia muslim memang ya? Ketika memfitnah saudara seiman dia. Muslim kayak begitu. Kok gampang sekali Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak kali. Saya Islam dari lahir, Nora. Hai, kau. Kau Islam dari lahir enggak, Nora? Sudah, sekarang intinya begini. Bos, saya kasih tau. Saya Islam dari lahir, Nora. Saya Suruh dia diam, Islam saya dari lahir enggak, Nora? Suruh dia diam. Saya Islam dari lahir. Saya mau Kamu Islam dari lahir enggak? Suruh dia diam dulu. Bos, saya mau turun bisa nggak? Saya Islam dari lahir. Kamu Islam dari lahir enggak, Nora? Ntar dulu ya, biar turun dia. Oke, habis ini aku turun. Karena udah muak juga. Betul. Silakan Saya paling baik-baik. Biarin, saya sok paling Islam. Saya bangga menjadi umat Islam. Walaupun saya lahir dari Kristen dulu. Saya bangga menjadi umat Islam. Saya tidak pernah memfitnah saudara saya. Walaupun mereka kayak kau bajingan yang tidak pernah saya fitnah kau. Kau fitnah saya meludahi kita secara Kristen. Sama kau. Udah? Sekarang dengarkan saya baik-baik ya. Kayak itu. Masa janda bikinnya kayak gini? Itu Ya, kayak gini ya, dia. ya. Gak apa-apa lah, diamlah kau. Nah, udah. Kau diam. Udah, udah. Saya ngomong. Dengarkan. Ya. Di pengadilan. Kan ngomongnya langsung ngomong aja. Orang udah nunggu dari tadi. Kau bisa suruh dia diam, host. Terlepas kau benci sama saya, kau setidaknya berpikirlah kau. Kalau memang kau seorang muslim juga. Oke. Diam Liga, biar turun, biar cepat turun. Terlepas dari kau yang tidak mau mengakui, ya, pengadilan itu akan memberi akses untuk membuka semua chat dengan telepon yang ada di WA. Kita tidak masalah. Kita akan buktikan. Kalau kau tidak mau mengakui saya, kau dengan Abah Saiful bertelepon pertama kali ketika kau mengatakan kau sakit hati sama Kristen karena Kristen memfitnah almarhum Agustan mati karena mengketuti Bible. Padahal sampulnya. Kau sakit kali hatimu katanya. Oke? Kau tidak mau mengakui sekarang. Terserah kau. Saya di sini membela saudara saya. Dia bikin lagi memfitnah. Saya nggak ada menjawab tadi kan. Berarti saya tidak mengakui dan berarti saya mengakui. Dia fitnah lagi nih. Dah, kau bilang dia fitnah, kau nggak bisa membuktikan. Saya bisa membuktikan. Walaupun cuma satu saksi saya, Abah Saiful, tetapi di pengadilan akan ada akses, memberikan akses untuk membuka semua percakapan. Kau pikir pengadilan bodoh? Hah? Nggak bodoh kayak kau. Kau sudah kerja aja kau di sawit sana, yang gaji cuma 120-150. Baru kau minta gift dari Kristen. Nangis kau minta gift dari Kristen kau. Cuma 3 juta ternyata. Buat malu aja. Udah kayak gitu aja, host. Kau pun juga BAJIN gay kau bajing kayak kau. Cabut lah kau. Sama apa tengok kau ngomong tak peraturan kau ngomong kau. Ada yang ngerti nggak dia ngomong apa dari tadi panjang lebar di atas? Serius aku dari nggak ngerti apa-apa aku bang. Dia ngomong fitnah, dia sendiri fitnah. Astagfirullah. Ya, teman-teman, ini memang sangat memalukan umat Islam yang waras ya. Sangat memalukan ya. Menginjak-injak kitab suci agama lain adalah tindakan yang sangat tidak menghormati dan dapat memicu konflik antar umat beragama ya. Jadi tolonglah kalian itu kalau mau cari duit, cari makan, bahas aja Al-Quran gitu loh. Jangan bahas Alkitab kami. Ya. Kalian ini tiap hari live di TikTok dan selalu membahas ayat-ayat Alkitab dan menafsirnya secara ngawur ya. Sesuka hati kalian.
Padahal bukan kitab kalian. Ya. Sampai menginjak-injak Alkitab. Wah, kalian memang sangat keterlaluan ya. Tuhan kami melihat itu semua, apa yang kalian lakukan ya. Sudah mulai terbukti ya. Sudah mulai terbukti kalian para penghujat kekristenan ya. Ya. Kalian lihat, sudah mulai saling mengutuk satu sama lain. Bertobat sudah kalian ya, sebelum terlambat ya. Setiap agama memiliki keyakinan dan kitab suci yang dihormati ya. Menginjak-injak kitab suci agama lain adalah tindakan yang tidak pantas ya. Yang dapat melukai perasaan banyak orang. Melukai perasaan umat Kristen ya. Toleransi dan saling menghormati adalah kunci untuk hidup berdampingan secara damai. Kita harus menghargai perbedaan dan berusaha untuk memahami perspektif orang lain. Ya. Yang kalian hina, yang kalian injak-injak, itu firman Tuhan, bukan kamus, ya, bukan novel. Ya. Tindakan kalian ini sangat memalukan umat Islam yang waras, gitu loh. Malulah kalian. Ya. Kalian ini hanya memanfaatkan Alkitab untuk cari duit, ya, untuk cari makan, menghina kekristenan, mengolok kekristenan untuk cari makan, cari koin. Ya. Malulah kalian, ya. Malulah kalian sama orang Islam yang waras ya. Orang-orang macam kalian tidak cocok tinggal di Indonesia ya. Kalian ini cocoknya diasingkan di pulau terpencil yang tidak ada penduduknya atau diisi di karung dan ditenggelamkan ke dasar laut ya. Kalian percuma tinggal di Indonesia. Tidak ada untungnya ya. Yang ada hanya merusak ya, kerukunan antar umat beragama. Kalian seperti hama ya. Jadi kalian ini bertobat sudah ya. Karena di Indonesia ini negara Pancasila, negara yang kaya akan keragaman budaya dan lain sebagainya ya. Pesan saya, kalian bertobat sudah, tidak usah otak-atik agama kami, Alkitab kami. Untuk apa kalian otak-atik agama kami? Tiap hari live di TikTok, bahas kekristenan, menafsir ayat-ayat Alkitab tidak jelas. Padahal bukan kitab kalian. Para kalian. Ya, harapan saya polisi tangkap mereka dan penjarakan. Karena mereka ini penghina, pengolok, penghujat yang patut ditangkap dan dipenjarakan. Ya. Ya, itu saja komentar dari saya. Selebihnya saudara bisa berikan tanggapan lewat kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan kalau dirasa video ini bermanfaat silahkan di-share sebanyak-banyaknya supaya kalau bisa sampai ke Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan Yesus memberkati.